Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Waterproofing ini menjadi salah satu teknik dan material yang tidak bisa dilewatkan dalam proses membangun kolam renang dan berbagai bangunan lainnya. Ketika membangun kolam renang, sangat penting untuk dilakukan agar hasil konstruksi menjadi lebih baik sekaligus menghindari dari resiko terjadinya kebocoran. Dan saat ini banyak sekali bahan waterproofing kolam renang yang beredar di toko bangunan. Sampai kita bingung mau pilih yang mana. Namun jangan sampai salah pilih ya. Kenali dulu kolam renang yang akan diaplikasikan waterproofing ini. Apakah kolam renang baru atau kolam renang renovasi? Dan perhatikan juga dalam pengaplikasiannya. Apapun jenis waterproofing kalian, jika pengaplikasiannya kurang tepat, maka kebocoran akan tetap terjadi. Beberapa tips pengaplikasian dan rekomendasi waterproofing yang sering saya gunakan di proyek saya sebelumnya. Yang pertama itu ada Sikatop 107 Plus. Nah, Sikatop 107 Plus ini adalah waterproofing berbahan semen base. Ini sangat cocok digunakan untuk area yang selalu terendam air seperti kolam renang. Walaupun bahan ini tidak langsung bisa digunakan, melainkan harus melalui pemrosesan terlebih dahulu, namun hasil penggunaan bahan ini untuk waterproofing sangatlah baik. Untuk tahap pengaplikasiannya sendiri, yang pertama yaitu tuangkan sekitar 90% komponen A, komponen A ini cairan atau liquidnya ya, ke dalam wadah atau ember, kemudian tambahkan semua komponen B sambil diaduk secara perlahan. Yang kedua, tambahkan sisa dari komponen A sambil diaduk. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, waktu pengadukannya ini adalah 3 menit. Nah, saya rekomendasikan ini menggunakan mixer dengan kecepatan rendah 300 sampai 600 rpm. Kemudian yang ketiga, sebelum diaplikasikan, bidang yang ingin dilapisi waterproofing ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari debu atau minyak dan kotoran lainnya. Lalu aplikasikan dengan kuas minimal 2 kali lapis. Yang keempat, setelah lapisan pertama kering 2-6 jam biasanya ini, aplikasikan lapisan kedua dengan arah melintang. Untuk daya sebarnya ini 1-1,5 kg set per meter persegi. Lalu yang kelima, permukaan ini bisa dipakai untuk aktivitas atau dikerjakan finishing selanjutnya. Ini kurang lebih 6 jam setelah diaplikasikan. Tapi harus dilakukan tes rendam atau tes genang sebelum dikerjakan finishing. Perlu diingat, harus menggunakan komponen A, cairan atau liquid, dan B, bubuknya. Jadi dari Sikatop 10 plus 7 dalam satu set ini. Jangan mengganti salah satunya dengan merek lain atau dengan menambahkan bahan lain seperti air, semen, atau pasir ya. Dan perhatikan juga, untuk lindungi Sikatop yang sudah teraplikasi dari sinar matahari langsung, hujan, dan cipratan air sampai benar-benar mengeras, ini kurang lebih 6 jam. Lalu rekomendasi yang kedua ini ada produk Aquaguard. Aquaguard ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen bubuk yang berbahan dasar semen dan komponen cairnya memiliki bahan dasar emulsi polimer sintetis. Keduanya ini dapat dicampurkan dengan perbandingan komponen bubuk berbanding komponen cair adalah 3:1. Untuk pengaplikasiannya, yang pertama, bersihkan permukaan yang akan dilapisi dari lumut, jamur, minyak, dan kotoran lainnya. Yang kedua, permukaan yang berpori-pori besar ini harus dilapisi primer terlebih dahulu menggunakan campuran super semen dan semen dengan perbandingan volume 1:1/4. Yang ketiga, pastikan permukaan yang akan dilapisi ini cukup lembab untuk menghindari penyerapan komponen air yang berlebihan.
Bila terlihat terlalu kering, ya basahi dengan air terlebih dahulu. Yang keempat, tuangkan komponen B yang cair ini ke dalam wadah yang dipersiapkan, lalu tambahkan komponen A yang bubuk sambil diaduk hingga membentuk pasta yang rata, halus, konsisten dan bebas dari gumpalan. Jangan menambahkan air agar kualitas tetap terjaga. Yang kelima, aquaguard yang sudah dicampur ini paling baik digunakan dalam waktu kurang dari 3 jam setelah pencampuran. Yang keenam, aduk kembali aquaguard yang sudah dicampur sebelum diaplikasikan. Yang ketujuh, lapisi permukaan dengan menggunakan kuas atau roll atau spray ya. Biarkan 2 jam. Kemudian kerjakan pelapisan kedua secara menyilang terhadap lapisan pertama. Yang kedelapan, untuk area yang membutuhkan perkuatan seperti bagian sudut dan retakan kecil, ini gunakan polyester mesh pada lapisan pertama yang masih basah. Dan yang kesembilan, permukaan ini bisa dipakai untuk aktivitas atau dikerjakan finishing selanjutnya setelah kurang lebih 6 jam setelah diaplikasikan. Tetapi lakukan terlebih dahulu tes perendaman air sebelum dikerjakan finishing. Nah, untuk daya sebarnya, aquaguard ini untuk 2 kali pelapisan yaitu 2,5 kg set untuk area 1,8 sampai 2,5 meter persegi. Nah, dari kedua produk yang saya rekomendasikan setelah pengaplikasian dan memastikan tidak ada kebocoran sebelum dilakukan pekerjaan finishing selanjutnya, sebaiknya lakukan kamprotan dengan campuran semen dan pasir halus pada bagian beton yang telah di waterproofing. Jadi ini tujuannya untuk melindungi lapisan waterproofing agar tidak robek dan tergores sebelum dilakukan pemlesteran atau pemasangan pelapis kolam renang. Intinya, waterproofing kolam renang ini merupakan salah satu langkah penting dalam melindungi kolam renang dari potensi kebocoran dan melakukan tes genang sebelum pekerjaan finishing ini wajib hukumnya ya dilakukan. Ini wajib dilakukan tes kebocoran, tes rendam ya. Jangan percaya sama pemborong atau kontraktor yang bilang, oh nggak perlu tes genang, saya yakin nggak bakal bocor. Itu semua bullshit. Karena pernah kejadian nih di proyek teman saya. Terlalu percaya dengan pemborong, kolam renang udah selesai tapi bocor. Nah ini biaya perbaikannya akan lebih mahal daripada buat kolam renang baru. Jadi ingat ya. Oke. Semoga informasi ini membantu kalian yang sedang pilih-pilih material untuk waterproofing kolam renang. Dan untuk harga waterproofingnya ya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau jika ingin diskusi lainnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Terima kasih yang udah nonton. Saya Anggur Alit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.